Oke, kembali lagi bersama saya Lano di Rulan Talk Show. Jadi hari ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang keberagaman di Indonesia. Jadi menurut kalian nih, gimana sih keberagaman budaya di Indonesia? Budaya Indonesia, keberagaman di Indonesia. Kalau dijelasin secara luasnya ya, kan di Indonesia itu ada 17.000 pulau lebih kan. Nah itu di setiap pulaunya pasti ada penghuni manusia-manusia gitu yang berbeda-beda. Nah yang biasanya gitu disebut Sara. Nah itu unsur Sara kepanjangannya ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Iya. Nah yang paling penting tuh kan biasa kan orang-orang tuh pasti ngomongin soal topik agama ya kan. Iya, Agama kan karena di agama tuh Indonesia selalu cuma ada. diomongin Nah, terus kan. Khusus nih hari ini gue tuh lagi ngebahas tentang topik keagamaan. Makanya gue invite kalian nih, kalian nih. iya. Soalnya kalian ini dari 5 agama yang berbeda-beda nih. Betul tuh. Nah, jadi kan kemarin nih baru-baru ini ya ada kasus tentang pemboikotan gereja. Yang gereja tuh dilarang dibangun di situ. Tahu gak lu? Tahu. Pernah dengar. Kemarin ada berita juga yang di Lampung itu. Nah, Iya. kalau menurut kalian gimana sih masalah itu? Masalah itu tuh didasarkan oleh apa gitu? Kenapa bisa gereja itu dilarang dibangun? Mau dari siapa dulu nih? Mulai dari Siapa nih? mulai dari lu aja deh yuk. Oh, kalau dari gua tuh Didasari mungkin apa sih? biasanya ya kalau kayak gitu didasari karena menurut sebagian orang ataupun oknum-oknum tertentu mereka tuh merasa bahwa agama mereka tuh paling benar dan agama lain tuh salah sehingga mereka merasa terusik oleh pembangunan bangunan dari agama-agama lain. Nah, berarti- habis itu karena mereka merasa terusik jadi mereka demo ataupun boykot ataupun semacamnya yang membuat bangunan tersebut tidak bisa dibangun. Berarti menurut lu itu gara-gara oknum-oknum tertentu Iya. yang ajarannya itu menyimpang, Iya. ada menyimpang itu. Heeh. Berarti dari agama lu udah Tam, kan lu Islam nih. Nah, itu kan agama ya kalau maaf ya nih kalau ini kan itu oknum. Kalau buat kita-kita gini. Nah, itu gimana sih Tam menurut lu? menurut gue juga orang-orang yang kayak ngeboikot atau kayak ngesegel tempat ibadahnya itu kayak gitu kan ada tuh yang disegel juga, Iya. ada yang nggak dapat izin juga. Nah. Nah mereka tuh terganggu. Kenapa mereka terganggu? Karena ya menurut gue sendiri ya itu tuh mereka emang imannya mereka aja yang nggak kuat. Karena iman mereka nggak kuat jadinya apa hal-hal yang baru yang mereka dapet gitu, misalnya ada gereja nih mau bangun, nggak bener nih kayak kan yang paling bener emang agama gue doang, Merasa agama tersenggol. Islam ini yang paling Oh bener iya, kayak gitu merasa kan. tuh ketawa saya. Merasa Karena- tersenggol. Berarti agama yang oknum-oknum itu merasa tersenggol. Nah, bukan tersenggol sih jatuhnya kayak Tergesek. kayak Tergesek. ya kayak gimana ya bilangnya, kayak lu Tersaingi. lu nih kuat nih, misalnya lu kuat terus tiba-tiba ada nih ajaran yang sama kayak lu tapi tuh Rivalnya. beda gitu, beda aja. Nah, kayak gitu kan. Ah. Karena lu paling kuat, karena lu paling rame, lu merasa paling bener dong kayak gitu kan. Kebanyakan orang tuh kan ada yang sifatnya kayak gitu tuh. Iya. Mereka rame, mereka kuat, mereka bener kayak gitu kan. Nah, jadinya karena mereka rame, mereka merasa benar sendiri. Nah, itu juga itu faktor-faktor yang mereka yang memfaktorkan mereka kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh. juga. Tapi menurut lu nih, menurut lu aja, oknum-oknum itu tuh sesuai nggak sih sama ajaran agama lu? Menurut gua itu sih jauh sih dari agama. Berarti oknum-oknum itu udah menyimpang dari ajaran agama lu. Iya. Nah, berarti kalau ajaran agama lu tuh kayak gimana? Kayak ini aja sih, kita kan kalau di Islam itu mencontohkan para nabi-nabi. Nah, banyak nabi-nabi itu kan para yang pembawa agamanya kan, jadi mereka otomatis harus jadi contoh yang baik, Menjadi teladan yang baik gitu. Teladan yang teladan baik. yang baik. Nah, kita bisa lihat kayak nabi-nabi ini selalu mengasihi orang-orang yang lemah, Iya. mengasihi para musuhnya. Nah, kita kan ya kita mah jangan nganggap orang yang beda agama itu musuh kita, jangan. Malahan itu jatuhnya itu mereka sendiri itu saudara kita sendiri. Iya. Oh iya. Soalnya mereka juga kan asal usulnya dari Adam dan Hawa juga menurut gua. Kalau dari agama gua tuh semua orang tuh berasalnya dari Nabi Adam dan Hawa. Oh iya, berarti sama dong sama Kita semua agama tuh kita. sama, Sama. tapi Sama. gimana ya bilangnya? Memiliki keunikannya tersendiri. Ya keunikan juga kayak gitu kan. Terus semua orang juga pasti kan punya jalan hidupnya mereka sendiri-sendiri. Iya. Mereka juga
sebagai manusia kan bisa memilih ya. Iya. Kita punya kehendak memilih kayak gitu. Jadi menurut gua semua manusia bisa aja boleh beda. Emang harusnya ada perbedaan karena perbedaan ini menurut gua bikin karena perbedaan bikin sesuatu yang indah gitu sih menurut gua. Iya. Kita bisa ngeliat wah dari sini kok keren ya kayak di Serpas ini kan keren kayak gabungan Betawi kan itu asal usulnya itu kan kebanyakan orang Islam. Iya. Nah, tapi diinkulturasi jadi agama Katolik juga kan. Iya. Kan banyak kayak gitu tuh. Itu Menarik menurut sih. gua keren sih itu. Kayak gitu. Oke, itu kalau menurut ajaran agama Islam. Iya. Ya. Nah, kalau menurut ajaran agama lain nih, bisa nggak sih ajaran agama Islam itu nyambung nggak sama agama lu kan? Kalau gue sih agak beda sendiri ya, kan gue agama Buddha nih, yang dimana dia kayak nggak punya Tuhan gitulah. Cuman Oh, nggak punya Tuhan itu. Tahu. Buddha sebagai contoh aja sih, kayak Buddha kan juga awalnya kan manusia yang mencapai kesempurnaan kan. Oh, berarti di Dimana- agama lu itu nggak ada Tuhan, tapi contohnya itu kayak nabinya gitu. Iya, yang dimana kayak apa ya? Dalam contoh menjadi Buddha ini kita tuh harus menghilangkan kayak apa hal-hal duniawi gitu, terus juga menghilangkan sifat-sifat kayak iri, kemarahan dan lain-lainnya sih. Kayak godaan duniawi emang Dijauhi. Iya emang sih. Parah. enak tapi ya nggak bagus juga kalau kita kebanyakan. Iya. Berarti kalau dari agamanya Wendy itu bisa dikaitin lah ya sama agama Islam, soalnya sama-sama mengajarkan tentang yang baik-baik lah ya. Iya. Iya, bisa sih. Iya. Menurut Berarti- gue nggak cuman Islam sama Buddha doang. Menurut gue agama lain juga Mengajarkan hal Pasti yang sama. ngajarin yang halnya baik. sama. Iya. Malah bisa aja dibilang persis tapi emang Cara penyampaian. penyampaian Cara atau penyampaiannya cara yang beda ininya ya. aja yang beda. Berarti mungkin. kalau dari Kristen juga sama dong? Sama kita juga mengajarkan hal-hal yang baik. Kita juga kan tapi manusia itu emang diberikan kehendak oleh Tuhan khusus untuk manusia karena dia kan secitra dengan Allah. Betul. Nah, jadi dari situ pun kita dikasih kehendak untuk memilih apa yang mau kita lakukan. Nah, karena Tuhan tuh dari awal udah ngasih tuh apapun itu baik adanya. Bahkan manusia saat diciptakan tuh kan sangat amat baik adanya. Jadi kita memang dikasih pilihan itu dan jadi tergantung ke pilihan pribadi lagi kita mau berbuat baik apa berbuat jahat itu udah kembali ke manusianya lagi. Kalau menurut gua. Oke, berarti ya intinya semua agama itu mengajarkan yang baik-baik lah ya. Iya, betul. Iya kan ya? Nah, jadi berarti orang-orang yang menyimpang itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran itu. Nah, kalau itu kan ajaran-ajaran dari Islam, Kristen, Buddha. Kalau ajaran dalam Katolik tuh ada nggak sih secara spesifik itu sebagai agama yang tersenggol sama oknum? Gue izin jawab nih karena gue sebagai Katolik di sini. Gue izin menjawab kalau dalam Katolik itu sendiri ada namanya ajaran sosial gereja. Nah, salah satu inti dari ajaran sosial gereja itu adalah menghargai martabat manusia. Kalau oknum-oknum ini melakukan pemboikotan terhadap gereja-gereja, otomatis dia melanggar martabat manusia yaitu kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Nah, itu tentu saja sudah melanggar dari ajaran-ajaran gereja, dari ajaran-ajaran kami gitu. Kalau lu ada tambahan lagi nggak dari ajaran sosial gereja? Kan sama-sama Katolik ya. Ada tambahan lagi nggak? Kayak dalam Katolik tuh ada perihal tentang menghargai keberagaman, perbedaan. Ada nggak? Ya karena kan seperti yang dibilang sama Tama tadi, kalau Iya. kita tuh berasal dari manusia yang sama, berarti kita semua sama dong ya. Iya. Kalau di agama Katolik, gua berasal dari penggambaran Allah sendiri. Nah, karena kita sama, jadi kita harus menghargai sesama. Karena Iya. kita berasal dari tokoh yang sama. Iya, Dari Tuhan asal yang sama Iya, gitu ya. asal yang sama. Berarti, Kesalahan sama berarti perilaku lu itu mencerminkan ini Tuhan lu. Iya, Gitu. betul. Cara itunya Harusnya cara begitu. Oke. Cuma karena mereka dikasih kebebasan itu dan mereka tidak mencerminkan perilaku-perilaku atau maksudnya citra Allah, itu ya bisa dibilang oknum sih, bukan. Berarti itu udah bisa dibilang oknum yang menyimpang. Gitu. Iya, soalnya tidak sehubungan dengan agama-agama yang kita anut di sini. Makanya kita jangan anggap mereka gitu. Oke. Kayaknya segitu aja sih guys yang mau kita bahas hari ini. Mungkin nanti kalau kita agak membahas lebih spesifik lagi agak Makan agak durasi. gitu. Makan Lain waktu video ya. aja sih enggak sih? Lain Iya. video. Kita Di bakal lain buat video lain. di lain episode di lain Oke episode. guys, jadi segitu aja untuk episode hari ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.